Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi kuantitatif melalui PowerPoint dalam bentuk video. Judul skripsi yang saya review adalah Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 2019-2020. Nama penulis yaitu Widya Suci, NPM 15010100228 dari Universitas Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, tahun penulisan 2020. Saya sendiri yang mereview yaitu Dede Aisyah, semester 6B, Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari, untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran dan mempermudah guru dalam mengajar, sehingga tercipta lingkungan belajar yang efisien dan kondusif. Nah, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai perantara atau alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi kelas, dan lingkungan belajar. Dengan adanya media dalam pembelajaran, peserta didik dirasa akan lebih termotivasi mengikuti pembelajaran. Tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar. Nah, lalu permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu teori yang mendukung penelitian. Menurut Hasan Langgulung dalam skripsi Soekarno, tujuan-tujuan pendidikan agama Islam dinyatakan sebagai berikut, yaitu persiapan untuk kehidupan dunia akhirat, perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan Islam, persiapan untuk menjadi warga negara yang baik, dan perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar. Nah, adapun beberapa dasar dari pendidikan Islam adalah: pertama, dasar yuridis atau hukum dasar yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 10 Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama adalah pendidikan agama, kedua dasar religius yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Disebut dengan kuantitatif karena data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya berupa angka yang digunakan sebagai alat untuk menemukan sebuah keterangan. Nah, yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian, akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini bersifat deskriptif.
Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ada menggunakan angka-angka. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media pembelajaran Al-Islam terhadap hasil belajar berdasarkan masing-masing variabel. Nah, selanjutnya mengumpulkan data menggunakan instrumen angket. Sebagai metode pokok kemudian menggunakan analisis statistik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Islam. Peneliti akan memberikan angket tersebut kepada sampel yang telah ditentukan, yakni pada kelas 11. Angket tersebut berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Nah, setelah dilakukan penskoran pada hasil angket, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan hasil belajar Al-Islam. Pada hasil evaluasi, data-data yang diperoleh merupakan data numerik dari hasil angket yang ditujukan kepada responden, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, itu adalah metode penelitiannya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun ajaran 2018-2019. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata harga C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat tabel, baik pada taraf signifikan 1% maupun pada taraf signifikan 5%, di mana nilai C kuadrat hitung adalah 7,276, sedangkan harga C kuadrat tabel pada taraf signifikan 1% adalah 21,666 dan taraf signifikan 5% adalah 16,919. Dengan demikian bahwa C kuadrat hitung 7,276 lebih kecil dari harga C kuadrat tabel taraf signifikan 1% maupun 5%, yaitu 21,666, 7,26, 16,919. Nah, kesimpulan dapat disimpulkan pada penelitian ini media pembelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun tergolong rendah, tingkat tidak ada pengaruhnya, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang biasa berpengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam peserta didik. Alhamdulillah telah selesai pemaparan dari saya. Nah, tanggapan dari saya yaitu dari hasil mereview skripsi Ananda Widya Suci bahwa media pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus. Nah, dari segi keseluruhan skripsi ini nyambung sehingga menarik untuk dibaca. Juga dari segi judul sudah sesuai dengan kata bahasa yang baku dan judul sudah memuat semua yang diinginkan peneliti. Begitupun abstrak di sini sudah mewakili atau memenuhi syarat sebuah abstraksi, meliputi pendahuluan, latar belakang sebuah penelitian, isi, hasil, dan kesimpulan dari hasil penelitian. Namun sedikit terdapat huruf pengetikan yang kurang teliti sehingga terdapat salah huruf dalam menyusun kata. Hasil review dari saya telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.